teman-teman semua, terima kasih sudah gabung kembali di channel Happy Andesta. Pada video kali ini saya akan sharing soal-soal terkait dengan tes intelijensi umum atau TIU. Tes TIU ini biasanya bisa dipakai di seleksi CPNS ataupun seleksi di beberapa tempat kerja. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika dirasa video ini terlalu cepat, teman-teman bisa mereplay kembali. Langsung saja ya teman-teman pada soal kali ini, yaitu tentang sinonim dan antonim. Sekarang kita lihat yang pertama, algoritma. Algoritma itu adalah sebuah prosedur pemecahan masalah. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya D. Kemudian yang kedua, abrasi. Abrasi itu adalah sebuah pengikisan batu oleh air, es atau angin. Nah, jadi yang paling tepat adalah C. Oke, kemudian yang ketiga, bonanza. Bonanza itu adalah sumber keuntungan atau sumber kebahagiaan dan kemakmuran. Jadi paling tepat jawabannya adalah B. Kemudian yang keempat adalah bonafit. Bonafit adalah suatu hal tentang perusahaan dan sebagainya yang dapat dipercaya dengan baik. Jadi yang paling tepat bonafit itu adalah dapat dipercaya. Selanjutnya yang nomor 5, yaitu dehidrasi. Itu proses membuang molekul air dan hablur atau senyawa reaksi kimia. Bisa juga kehilangan cairan tubuh. Jadi paling tepat adalah C. Kemudian yang nomor 6, centeng itu adalah penjaga rumah, gudang dan sebagainya pada waktu malam. Jadi yang paling tepat di sini sinonimnya adalah satpam. Kemudian yang ketujuh, elaborasi. Elaborasi adalah penggarapan secara tekun dan cermat. Jadi yang paling tepat dari A sampai E itu adalah kecermatan kerja. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut yang ke-8, deskripsi. Deskripsi itu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah E, penjelasan terperinci. Kemudian yang nomor 9, flegmatis. Flegmatis itu bertemperamen lamban, tidak mudah terangsang dan mempunyai kebiasaan yang sukar diubah. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A. Sekarang kita lanjut nomor 10, equilibrium. Equilibrium itu adalah keadaan yang setimbang atau sepadan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D, keseimbangan. Kemudian yang nomor 11, geosinkronis. Geosinkronis itu berkaitan dengan satelit buatan yang berjalan mengelilingi khatulistiwa yang sama cepat dengan rotasi bumi, sehingga satelit itu kelihatan tetap di suatu tempat. Jadi dari A sampai E yang paling tepat adalah jenis batuan bukan, geopolitik bukan, kesamaan wilayah bukan, kesamaan habitat bukan. Yang benar adalah geostasioner. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 12 itu flamboyan. Flamboyan itu ada sejenis tumbuhan, bisa juga sebagai sesuatu yang wah atau yang serba mewah. Jadi jawaban yang paling tepat di sini A, jenis kaktus bukan, B, serba mewah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kemudian nomor 13, hipotenusa adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, jadi yang paling tepat di sini sisi terpanjang itu juga disebut dengan sisi miring. Jadi paling tepat di sini adalah C. Jadi jawaban nomor 13 adalah C.
Kemudian kita lanjut nomor 14. 14 itu terkait dengan sebuah bangun ruang yang terdiri dari 7 sisi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A sap pramuka, B tempat lomba, ya C berisi 7, bisa jadi ini jawabannya, D pukun, E sisi miring. Jadi yang paling benar adalah C. Sekarang kita lanjut nomor 15, indolen. Indolen itu sama dengan tidak semangat. Jadi yang A berasal dari Indonesia, B lesu, C kepulauan, D tegar, E tak peduli. Jadi yang paling tepat adalah B, itu lesu ya. Sekarang kita lanjut nomor 16. 16 itu interpelasi. Interpelasi itu terkait dengan penyisipan kata atau kalimat. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian yang nomor 17, kleptomania. Itu merupakan kelainan jiwa berupa ingin mencuri yang tidak dapat ditahan-tahan sekalipun barang curian itu tidak berharga atau tidak berguna. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah C, penyakit suka mencuri. Oke, kemudian kita lanjut nomor 18, jelaga. Jelaga itu adalah butiran arang yang halus dan lunak yang terjadi dari asap lampu. Biasanya berwarna hitam atau sulang. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah sulang asap. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 19, logo. Logo itu huruf atau lambang yang mengandung makna. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E, lambang. Kemudian kita lanjut nomor 20, kopromotor. Kopromotor adalah pembimbing atau pendamping pada tugas disertasi yang mendampingi promotor atau pembimbing. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pembimbing atau pendamping. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal antonim ada 5 soal. Kita jawab nomor 21, a priori. A priori itu biasanya belum mengetahui. Ya, jadi ini belum mengetahui. Maka lawan katanya adalah setelah mengetahui, yaitu a posteriori. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 22, bongsor. Bongsor itu sebutan untuk manusia atau tumbuhan, binatang yang besar dan tingginya luar biasa. Kemudian lawan kata dari bongsor adalah cepat, lambat, awet muda, pikun. Yang benar adalah kerdil. Jadi antonim dari bongsor adalah kerdil. Kemudian nomor 23, fenotip. Fenotip adalah ciri-ciri lahiriah organisme yang dihasilkan karena interaksi antara ciri-ciri keturunan dan lingkungan. Nah, antonim dari fenotip adalah ciri-ciri fisik yang tidak tampak dari luar, khususnya yang bersangkutan dengan susunan genetika sebagai akibat evolusi biologis pada organisme. Jadi, fenotip itu antonimnya adalah genotip. Kemudian yang 24, esoteris. Esoteris itu bersifat khusus atau rahasia. Jadi antonimnya adalah terbuka. Terbuka itu berarti yang B jawabannya. Kemudian yang nomor 25, gratifikasi. Gratifikasi itu adalah uang yang diberikan sebagai hadiah di luar gaji pokok. Maka lawan dari gratifikasi adalah potongan. Jadi di sini ABCD-nya C-nya itu adalah soalnya kepotong ya. Jadi gratifikasi itu antonimnya adalah potongan.
Baik teman-teman, sekian dulu beberapa soal terkait dengan sinonim dan antonim yang merupakan tes intelijensi umum atau TIU. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Serasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, subscribe, dan share video ini. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar jikalau ada jawaban kita yang berbeda. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.